Yeay! Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, Oriflame Indonesia, apa kabar? Pasti semuanya dalam kondisi luar biasa dan sehat-sehat, seperti Novi. Yeay! Pada masih puasa kan ya, pastinya ya teman-teman semua, dan menunggu teman-teman yang lain untuk join, nggak apa-apa ya guys ya. Aku akan mulai aja di kupat tahu hari ini. Baik, wah luar biasa dong. Jawabannya, alhamdulillah kak. Kalau kemarin Novi bukanya dengan apa ya, dua kuis ya. Mau kuis nggak? Nggak usah lah ya, nanti aja deh kuisnya pas di tengah-tengah atau terakhir. Makanya pokoknya buruan deh colekin semua downline atau teman-teman yang lain yang belum masuk ke roomnya atau warungnya kupat tahu, biar cepat-cepat masuk ya, karena pokoknya bakalan seru banget ya. Untuk hari ini BFF Novi itu adalah seorang anak muda dari Makassar, dan beliau ini keren banget karena lagi dalam sudah skripsi sih, udah tesis bahkan gitu kan ya. Lagi melanjutkan S2-nya teman-teman gitu kan. Terus background-nya juga asisten dosen, udah kebayang ya gimana pinternya sosok muda ini teman-teman. Dan pastinya bukan hanya sebagai asisten dosen aja, anak muda ini pun tetap serius menjalankan bisnis Oriflame. Kenapa? Karena terbukti memiliki 3 title sekaligus di tahun 2020. Wow, keren banget. Dan siapakah anak muda berasal dari Makassar ini? Langsung aja Novi akan memunculkan. Ini dia, Andi BC atau Ola. Gue kadang suka takut salah ya. Hai BC, apa kabar? Halo Mbak Novi. Halo teman-teman. Kabar baik Mbak. Wah, semangat banget kan tuh lihat. Aku kalau ngomong sama asisten dosen kayaknya harus salim dulu loh. Kok ya salim? Ya kita saling online dulu ya Mbak, karena belum sempat ketemu. Oh iya benar-benar. Biasanya lagi di rumah atau lagi di mana? Ini kebetulan aku lagi ada ini mau buka bersama bareng downline, bareng leader aku. Jadi lagi di rumahnya leader. Dia ada di rumahnya ibu direktur aku. Oh seru banget, bisa offline-an gitu. Kan Mbak? Sebenarnya suara kamu udah lumayan tapi tetap agak delay, agak telat gitu. Oke, nggak apa-apa ya Mbak, yang jelas suara aku nyampe aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting jelas sih, benar. BC, boleh dong, tadi kan aku udah introduction, aku udah kenalin kamu gitu, dan itu hanya baru short banget, baru sedikit banget gitu. Dan kita tuh pengen tahu gitu kan ya, backgroundnya dari BC sendiri, udah gitu kan bisa, apa sih, udah asisten dosen, terus sekarang lagi ngelanjutin S2-nya gitu kan ya. Bahkan sudah tesis gitu. Tapi tahun lalu 2020 bisa punya 3 title gitu kan. Itu tuh gimana bagi waktunya coba gitu kan. Boleh deh kamu sebelumnya kenalan dulu biar semua teman-teman yang hadir kupat tahu sore ini biar lebih mengenal BC. Silakan. Oke, semangat pagi semuanya teman. Maaf ya mungkin jaringannya agak lemot. Tadi di rumah aku udah coba juga, ternyata jaringan lemot. Aku pindah ke rumah teman, ternyata lemot juga. Tapi ya mudah-mudahan apa yang aku pengen sampaikan sama Mbak Novi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman walaupun agak delay ya teman-teman. Oke. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Andi Besetendriola. Ya teman-teman, tadi di bannernya udah jelas ya kelihatan namanya apa, nama lengkapnya siapa. Biasa disapa Kak Beset sama teman-teman. Kalau usia ya teman-teman, saya karena memang ini pembicara dari kupat tahu ada sekitar 20 orang itu,
semuanya anak muda. Jadi kebetulan aku juga masih single, usia baru 24 tahun dan seorang mahasiswi di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Nah, jadi sekarang itu sementara proses penyelesaian S2, lagi nyusun tesis. Doakan ya teman-teman dimudahkan supaya bisa dapat gelar kedua aku di pendidikan. Kalau kemarin udah dapat 3 titel di Oriflame, semoga dilancarkan juga selesaikan studi S2-nya. Oke? Nah, teman-teman gimana? Puasanya hari ini lancar nggak? Semoga pada lancar semuanya. Wow, 24 tahun S2. Kece banget sih. BC, kan kalau misalnya aku lihat major kamu itu, kamu ngambil jurusan adalah agroteknologi. Jadi guys, ini sebenarnya cocok atau sesuai banget dengan Oriflame Sustainability. Karena jatuhnya ini kan lebih fokus kepada kayak tanaman, kayak begitu ya, benar ya. Tapi lebih ke arah teknologinya. BC dengar aku nggak? Aku dengar Mbak, aku dengar. Oke, jadi kamu kan nih jurusannya agroteknologi yang kayak studinya itu benar-benar mempelajari penguasaan teknologi untuk produksi pertanian gitu kan. Jadi apa ya, belajar gimana cara mengelola tanaman gitu ya, hama, ekosistem gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut Novi sendiri itu kayak apa ya, kita tuh nyambung gitu karena kan Oriflame saat ini nih udah dari tahun lalu sebenarnya kita tuh memang lagi fokusnya ke sustainability seperti itu kan. Iya betul sekali Mbak. Jadi aku jurusannya agroteknologi. Kalau Mbak bahasa sederhananya agroteknologi itu kita pelajari tentang teknologi pertanian. Nah yang paling sebenarnya sih nggak ada basic bisnisnya ya teman-teman ya, nggak ada kaitannya dengan bisnis, tapi bisa jalanin bisnis karena memang Oriflame bisa dikerjain sama semua kalangan. Nah yang aku sukanya karena ternyata di Oriflame ya, Oriflame itu kan cinta dan bahan alami Mbak Novi. Nah kebetulan aku orang pertanian, jadi nyambung aja karena pertanian terus ketemu dengan Oriflame yang basicnya memang semua produknya gimana ya, dominan mayoritas itu pakai produk-produk alami. Jadi ya akhirnya nyambung, connect sama Oriflame. Cucu ya sis, pokoknya antara Oriflame sama BC dengan backgroundnya. Hilang ya. Oke guys, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kita agak sekarang masih ada, tadi sempat kayak hilang gitu. Tadi si BC atau Ola juga sebutannya sih sebenarnya panggilannya BC gitu kan. Tadi udah dijelasin lagi di rumah salah satu leader karena lagi mau buka puasa bersama gitu. Karena jadi sinyalnya memang agak kurang bagus karena tadi di rumah juga kurang bagus. Jadi yang penting sih semoga nanti lebih agak jelas lagi. Nah, sekarang BC gimana? Dengar suara aku nggak? Kalau aku dengerin rada delay juga Mbak, ada delaynya juga ya. Oke, kalau kayak gitu boleh dong kamu ceritain pada saat tahun lalu itu kamu bisa berhasil memiliki atau mencapai 3 title sekaligus di Oriflame. Sedangkan kamu juga kesibukannya banyak banget gitu. Selain asisten dosen, terus kayak gitu kamu kuliah lagi gitu kan. Apa aja sih yang kamu kerjakan? Maaf Mbak, bisa diulang nggak? Aduh, gimana? Oke, BC. Tadi soalnya Mbak Novi sempat jadi aku. Ya, tadi aku mau nanya ke kamu boleh ngejelasin nggak gitu, kamu boleh cerita nggak
karena tahun lalu kamu kan punya 3 title sekaligus gitu kan. Terus dengan kesibukan kamu yang banyak aktivitas selain asisten dosen, terus dari gitu kamu ngelanjutin S2 kamu gitu kan. Terus kamu bisa mencapai 3 title itu apa aja sih yang kamu lakukan? BC. Aduh, sayang banget ya. Maaf ya guys ya, sinyalnya kayaknya emang akhirnya gone juga. Aduh, ini sinyalnya sayang sekali. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman. Kayaknya mungkin BC juga lagi di Makassar, dan di Makassar mungkin juga lagi cuacanya lagi kurang bagus. Hai BC. Gimana? BC udah dengar lagi suaraku? Halo, Mbak Novi. Tadi BC juga udah nyoba untuk keluar terus masuk lagi gitu kan. BC, dengar suaraku? Aduh, oke guys, ini sad banget sih karena benar-benar tenggelam sinyalnya. Oke, kalau kayak gitu, gimana kalau misalnya Novi bagi-bagi hadiah dulu deh sambil nunggu BC. Setuju atau setuju banget? Oke, kita akan coba untuk kuis ya. Hadiahnya, oke. Hadiahnya ini dia. Hadiahnya sama deh sama kemarin deh teman-teman. Ya, Sensity ya teman-teman ya. Boleh pilih salah satunya dari 3 rasa yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kuis pertama. Coba aku lihat dulu. Udah bisa belum? Oke, setuju banget kan. Oke, untuk kuis pertama. Berapa orang BFF Novi di Kupat Tahu 2021? Novi selalu menyebutkan tuh ada BFF Novi di Kupat Tahu, pembicara ada berapa orang ya kan? Boleh kalau misalnya udah tahu jawabannya langsung aja tulis di komen yang tepat, yang duluan itulah yang akan menjadi juaranya. Oke, silakan. Ada berapa orang BFF Novi di Kupat Tahu 2021? Yeay, benar banget. Bentar, banyak banget nih. Wow. Ini dia yang tepat sekali yang pertama. Dan Faradiba, selamat. Benar banget, totalnya ada 24 orang ya. Faradiba bisa mendapatkan Sensity, terserah mau pilih yang mana, kan ada 3 rasa ya, boleh pilih salah satunya. Terus nanti minta aja ke OIC terdekat ya, OIC yang memang tempat kota kamu berasal ya, dan bilang aja ini aku dapat kuis dari Kupat Tahu sama Novi ya teman-teman ya. Oke, itu dia pertanyaan pertama, kuis pertama sudah. Faradiba, selamat. Oke, kita sambil nunggu Andi BC, coba kita lihat. BC? Hai BC. Oh, belum muncul juga dia. Oke, sekarang kuis kedua. Kuis kedua. Ya, ini dia ya. Siapakah nama BFF Novi di hari Sabtu tanggal 17 April kemarin? Ayo, siapa teman-teman? Silakan jawab dan langsung saja di komen tulis. Siapakah
nama BFF Novi hari Sabtu kupat tahu kemarin ya. Bukan, BFF Novi kan tadi disebutin 24 orang ya kan. Nama lengkapnya harus lengkap, pokoknya sejelas-jelasnya. Harus lengkap ya. Ini dia, udah ada. Yeay. Sebentar ya. Dan ini dia yang paling benar. Eka Dewi menyebutkan tepat sekali BFF Novi di hari Sabtu kemarin kupat tahu Ambar Puryanti. Yeay. Selamat Eka Dewi, kamu akan mendapatkan salah, namanya bukan Puryanti, maaf ya. Apa namanya, Eka Dewi, aku cabut dulu. Bukan Puryanti, tapi ini dia yang benar nih. Ini dia nih. Yang benar ini Sendriana Paembonan, yang benar namanya Ambar Puryani. Yeay, selamat Sendriana, kamu mendapatkan Sensity yang bisa pilih salah satu rasanya ya. Dan sekali lagi Novi sebutkan bisa ambil di OIC terdekat kota kalian ya. Selamat ya. Ya, yang benar adalah Ambar Puryani, bukan Puryanti ya. Oke, ini sekarang sudah ada BC-nya. Oke, aku masukin. Hai BC. Semoga lancar. BC udah jelas. Halo. Udah jelas suaranya? Tetap nyangkut-nyangkut sih Mbak kayak tadi. Aduh, live-nya. Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun nggak apa-apa. Kalau gitu, ya nggak apa-apa. Kalau gitu kamu langsung aja yang tadi aku tanyain, kamu langsung jawab aja, boleh sharing. Apa aja sih yang kamu lakukan saat kamu itu tahun lalu bisa mencapai 3 title sekaligus dengan kesibukan kamu yang wow juga gitu. Mbak suara iya. jelas nggak? Sekarang udah jelas BC. Suaraku muncul nggak? Muncul suaranya, walaupun putus-putus, tapi lumayan. Lumayan ya. Oke, maaf ya teman-teman karena jaringannya kurang bersahabat di live kita hari ini. Aku minta maaf banget, kurang seru jadinya ya. Tapi nggak apa-apa ya Mbak Novi. Aku akan memaksimalkan aja karena jaringan nggak bisa diatur. Coba aku yang punya aku. Oke, baiklah ya teman-teman. Kemarin ya sempat 3 titel di tahun 2020. Itu adalah suatu pengalaman pertama dan suatu prestasi besar untuk saya pribadi. Apalagi apresiasinya Oriflame ke aku itu besar banget ya teman-teman. Bayangin kerja digaji di atas rata-rata UMR, habis itu dikasihlah award yang 62 juta. Jadi kemarin itu kebetulan pada saat kebetulan ya teman-teman, aku sekarang udah sekitar 1 tahun 5 bulan di Oriflame, 1 tahun setengah Oriflame. Pada saat itu aku memulai Oriflame ya teman-teman, sebenarnya sih iseng-iseng aja, nggak ada gambaran mau berkarir, nggak ada gambaran juga bakalan bisa sampai title gold director, nggak pernah. Pada saat itu aku cuma jalanin aja, daftarkan diri ke upline aku, ya niatnya cuma mau mengisi waktu. Pada saat itu bapak baru-baru meninggal. Kemudian aku cari-cari aktivitas nih supaya aku nggak kayak sedih mulu. Terus pada saat itu juga aku kebetulan baru-baru patah hati Mbak Novi. Jadi pada saat itu udahlah ngapain mulu, mending ngerjain sesuatu hal, ngisi waktu kosong aku yang lebih bermanfaat. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Nah, pada temanku bikin di Instagramnya katanya butuh partner bisnis 5 orang. Terus aku komen aja bilang mau, iseng-iseng aja Mbak. Terus store KTP didaftarin, kemudian singkat waktu 4 jam melakukan penjualan senilai 1,4 juta. 1,4 jual, posting
dikirimin 100 gambar katalog, 100 gambar itu di WA, di story IG, dan di Facebook. Jadi emang kayak jalaninnya itu pada saat itu kayak orang yang buta karena nggak pernah jualan, nggak pernah berbisnis, nggak ada basic. Jadi kayak ya dikerjain aja abal-abal karena emang belum ada ilmunya. Kemudian pada saat aku dapat penjualan 1,4 juta dalam waktu 4 jam setelah pendaftaran, aku untungnya juga pada saat itu ada hampir sekitar 300 gitu ya, karena yang pada saat itu ada beberapa parfum gitu, jadi untungnya lumayan buat aku. Jadi pada saat itu aku mulai deh kepoin Oriflame lewat Google misalnya, terus aku searching nih di YouTube, aku cari tahu success plan-nya Oriflame. Loh ternyata Oriflame ini bisa dapat mobil loh di situ kan. Jadi aku nih mulai tertarik, terus aku anaknya suka traveling. Nah di situ aku lihat Oriflame bisa memberikan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah aku nih anaknya suka banget yang namanya jalan-jalan. Dan pada saat itu upline diamond aku yang namanya Kak Selpa Sugiarto, aku pernah lihat dia foto di negara Yunani, di mana itu mirip Mykonos. Jadi pada saat itu aku bilang, ini negara impian aku. Aku mungkin kalau aku pribadi, pakai uang pribadi kayaknya jauh dari angan-angan kalau memang aku bisa situ, tapi mungkin kalau lewat Oriflame bisa bawa nih. Jadi aku mulai tuh Mbak serius Oriflame karena memang niat punya rumah di usia paling lambat 25 tahun. Nah di situ ini dikerjain aja. Aku mikirnya title director, senior director, dan gold director itu kayaknya butuh 3 tahun nih. 3 tahun atau 5 tahun baru bisa saat itu. Nah, ternyata pada saat aku jalanin, loh kok bisa? Senior manajernya di bulan kelima. Kemudian, loh kok bisa ya? Aku pada saat itu senior manager titel juga, director sama senior director. Dan aku pada saat itu nggak paham juga Mbak, ternyata ada program double CA. Jadi aku taunya ya dapat cash award, tutup kualifikasi, cair cash award. Aku nggak tahu kalau ternyata aku juga bisa kejar kemarin Spine. Jadi masuk kualifikasi Spine kemarin. Jadi pada saat itu aku bilang, oh kok bisa? Berarti itu kayak apa ya, hal yang nggak pernah kita bayangin bisa sampai di situ, ternyata kita bisa jalanin. Yang jelasnya kita betul-betul usaha. Jadi pada saat itu aku memang fokus di usaha aja, fokus di penjualan, fokus belajar, nggak pernah mikir bisa ada di titel itu. Nah, pada saat open kualifikasi gold director, aku baru mulai belajar SO gimana aja. Upline-ku mulai dari upline director, senior director, gold director. Aku bilang, upline, aku mau juga kayak upline, gimana caranya? Coba ajarin aku. Aku mau deh lancar-lancar closingnya. Aku mau juga sampai di titel diamond. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mikirin nih 3 titel ini cash award-nya mau gimana. Aku nggak mikirin. Intinya aku mau sampai di diamond pada saat itu karena aku incer liburannya. Karena tahu kalau diamond itu udah dapat tiket gratis ke liburan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi aku pengen dapat diamondnya. Kemudian aku pengen tanku bisa sampai puluhan juta. Terus aku incar banget itu intensif rumah dari Oriflame. Jadi itu yang paling aku bikin aku ini Mbak, kerjanya kayak menggebu-gebu, semangatnya powerful. Aku nggak mikir apa yang akan dapat besok, yang jelas hari ini aku belajar dan aku kerja. Jadi pada saat itu ya kerja, usaha, belajar, itu aja pikiranku Mbak. Nggak terlalu pusing soal pendapatan. Yang jelas aku mau di titel diamond minimal dan aku mau liburan ke luar negerinya. Itu aja pikirannya. Nah, gimana sampai ke situ? Aku pepet semua upline diamond, aku datangin rumahnya, nggak kenal, nggak pernah ketemu. Terus upline gold directorku, SGD ku, semuanya aku datengin. Pokoknya caranya bisa dapat 3 titel itu pepet upline. Jadi sering-sering pepet upline, belajar sama upline karena ilmunya sudah ada sama upline, sisa diduplikasi aja dan kita mau nggak kerjain kayak gitu. Kalau misalnya kita punya ilmunya tapi nggak dikerjain ya sama aja bohong gitu. Sampai ya Mbak, jelas ya suaraku? Jelas banget. Pas banget, jelas banget. Pokoknya intinya adalah kalau misalnya Novi bisa summary adalah ya, kalau misalnya bisa Novi ringkas ya dari penjelasannya BC tadi,
memulai itu dari kurang lebih 1,5 tahun jalaninnya. Dan pertamanya tuh awalnya tuh sebenarnya iseng aja ya. Di samping di satu sisi adalah bapak meninggal, yang kedua adalah patah hati gitu kan. Dan akhirnya BC memiliki mindset bahwa aku harus memiliki satu kesibukan, ya kan. Terus udah gitu pada saat akhirnya BC join gitu kan, akhirnya ngejalanin aja nih gitu, sampai si BC sendiri juga nggak tahu tiba-tiba udah sampai bisa jualan gitu sampai 1 juta gitu kan ya, 1 juta lebih gitu. Dan ternyata malah kok banyak nih gitu kan ya, ternyata bisa gitu kan. Dan akhirnya dari situ mulailah step by step BC itu mulai untuk menjalankan dan fokus gitu. Tapi satu hal lagi yang BC yakini bahwa BC itu suka dengan traveling, dengan jalan-jalannya gitu. Jadi itulah yang membuat BC itu pengen banget gitu kalau sama seperti upline-nya gitu. Kalau sudah pernah pergi ke luar negeri, jalan-jalannya tuh bakalan seru banget. Itu yang salah satu motivasi terbesar BC untuk bisa terus berjuang dan sampai akhirnya bisa berhasil 3 title. Yang pertama kali pun BC itu juga nggak tahu ternyata BC itu bisa mendapatkan double cash award-nya gitu. Jadi akhirnya berhasil lah BC gitu kan. Nah sekarang yang Novi mau tanyain, cash award-nya itu kamu buat apa? Apa Mbak? Cash award-nya BC dibuat apa? Pertanyaan terakhirnya tadi apa? Maaf Mbak, suaranya kurang jelas. Cash award-nya BC yang sudah dapat kemarin dibuat apa? Oh, cash award-nya. Jadi cash award-nya diapain kemarin ya? Jadi kemarin itu kan tahunnya ada 62 juta ya Mbak, karena memang semua titelnya double cash. Nah kemudian karena daripada aku nunggu daingan baru mau punya rumah kan, jadi aku jadiin DP buat rumah. Jadi alhamdulillah udah berhasil nge-DP 1 unit rumah yang ada di Makassar, salah satu perumahan juga sih. Kalau segini itu Mbak, aku kayak kok bisa ya aku DP rumah yang harga 500 jutaan gitu. Padahal kalau dipikir jauh dari bayang-bayang, tapi ternyata dari pendapatan aku dari Casio Oriflame alhamdulillah bisa ambil 1 unit rumah di salah satu klaster perumahan elit yang ada di Makassar. Jadi dipakai untuk DP. Ya mungkin anak muda sekarang kalau punya uang ya Mbak, mungkin dia bakalan pakai beli iPhone atau pakai gaya-gaya, foya-foya. Nah, kalau orangnya dari dulu dari kecil bikin planning, selalu tulis di buku, umur sekian aku mau ke negara ini, umur sekian aku mau punya rumah. Pokoknya paling lambat 25 tahun harus punya rumah. Mau nyicil atau mau nge-cash urusannya, yang jelas aku bisa. Jadi, alhamdulillah kemarin pas di umur 24 tahun dia udah bisa beli dari cash award, walaupun nggak di cash, nanti di cash ya kejar diamond itu di cash supaya lunas. Jadi sekarang ngiming-ngimingnya ke diamond kayak gitu. Guys, kepikiran nggak sih usia 24 tahun gitu kan, terus punya rumah yang harganya 500 juta, walaupun sekarang BC itu menggunakan kemarin cash award-nya karena double cash award, jadi totalnya sekitar 62 juta itu untuk DP-nya. Gila, itu harga rumah 500 juta usia 24 tahun guys, ya ampun. Kece banget. Oke, BC, kamu kebayang nggak sih kalau misalnya kamu tidak berbisnis di Oriflame, terus kamu misalnya melanjutkan tetap menjadi seorang asisten dosen, berapa tahunkah kamu bisa mendapatkan impian rumah kamu yang tadi kamu bilang kamu sudah punya target 25 tahun, aku harus punya rumah, aku harus pergi jalan-jalan gitu. Kamu kebayang nggak sih di usia berapa kalau misalnya kamu sekarang ini tetap menjalankan asisten dosen, tidak bisnis Oriflame untuk dapat rumah? Itu berapa tahun bisa dapetin? Kalau misalnya aku jadi ini ya,
misalnya aku jadi asisten ya Mbak, aku emang mulai dari asisten lab kemarin dari S1 udah mulai ikut-ikut sama dosen dijadiin asisten laboratorium sampai disuruh lanjut S2, pokoknya harus lanjut S2 supaya bisa jadi penerusnya prof kan di kampus. Nah di situ ya emang sih ada pendapatan tapi aku kayaknya mikir mungkin 20 tahunan ya baru bisa beli rumah, itu pun boro-boro kalau emang bisa DP ya kalau Mbak. Jadi aku karena di Oriflame aja jadi kayak itu Mbak, jadi aku juga kan kerjanya dari semester 1 dari tahun 2014 semester 1 aku di Unhas. Aku dari mahasiswa di semester 1 itu udah memang kerja jadi tutor jadi guru privat dan nggak kelihatan gajinya kemana gajinya kemana dibeliin apa nggak tahu, terus jadi asisten dosen juga aku nggak tahu apa yang pernah beli motor pun nggak, semua motor tuh kayak orang tua aja yang beli. Nah pada saat masuk di Oriflame akhirnya loh banyak yang bisa dibeli mulai dari perabotan, bisa DP rumah, bahkan bisa beliin adik motor ya. Kok bisa ya kalau mungkin kalau aku kerja di luar bahkan gaji di asistenku tuh nggak pernah bisa beli segitu, kalaupun bisa harus nabung puluhan tahun gitu Mbak. Tuh guys, dengar ya, tadi sudah penjelasannya dari si BC sendiri langsung loh gitu. Dulu sebelum bisnis Oriflame sebagai tutor iya gitu kan, terus udah gitu asisten dosen iya gitu. Dan BC sendiri nyebutin kalau misalnya dia masih fokus yang kemarin belum tidak maksudnya nggak fokus ke bisnisnya Oriflame itu kurang lebih bisa 20 tahunan bisa dapetin rumah itu gitu loh. Dan itu pun juga belum tentu harga rumah yang sekarang dibeli sama BC gitu. Jadi kebayang ya bahwa di Oriflame ini siapa yang benar-benar teman-teman saat itu serius gitu kan ya, pasti akan mendapatkan hasilnya. Yang penting adalah konsisten aja ya teman-teman ya. Oke, BC ini semakin seru dan panas sore hari ini ya, walaupun banget, sinyalnya up and down. Berarti ya, sekarang kamu posisi serius jalaninnya ya insya Allah pelan-pelan apa itu pasti dapat ya Mbak. Berarti sekarang BC itu Gold Director ya? Apa Mbak? Berarti BC sekarang Gold Director kan ya? Oke. Oke guys, kayaknya agak-agak hilang lagi BC. Tadi BC ngejelasin juga bukan hanya beli rumah aja. BC iya mulai lemot lagi. Jadi BC bukan hanya bisa membeli rumah seharga 500 juta yang sudah di DP-in gitu dari hasil cash award-nya, tapi BC juga membeli perabotan-perabotan yang memang dia suka dan juga bantu orang tua, dan satu hal lagi bisa beli motor buat adiknya. Wow. Oke, BC bisa sekarang jelas? Iya, Aduh sayang banget ya. Oke, jelas ya. BC sekarang berarti Gold Director ya BC ya? Iya, sayang banget ini Mbak jaringannya mumpung. BC berarti sekarang Gold Director bener kan? Aku ini deh Mbak, time kalau misalnya Mbak mau ngundang aku dengan senang hati akan sharing di lain waktu, betul kayak nggak mendung delay mulu kayak pesawat. Iya bener nih. Nah soalnya nih ada pertanyaan nih, aku akan show aja ya. Usaha apa aja sih yang BC lakukan yang rutin dikerjain? Oh, usaha apa Kak yang selalu rutin Kakak kerjain? Oh, mungkin ini pertanyaannya dalam hal bisnis ya, ngerjain bisnisnya. Jadi, kalau aku pribadi, apa yang aku kerjain ya, pertama, itu penting ya, selalu rajin belajar. Rajin belajar, jangan karena titelnya tinggi, karena levelnya mungkin udah lumayan, kan akhirnya nggak mau belajar. Jadi,
semakin kita mau naik level, semakin tinggi level yang pengen kita capai, jadi harus sering-sering ilmu. Nah, itu yang pertama aku. Kemudian yang kedua, kita dekat sama tim. Jadi harus kita kenalin timnya nih, walaupun membernya mungkin cuma 3% atau mungkin belum ada levelnya. Jadi kita nih harus dekat sama timnya kita. Dan jadi kalau di beauty community-nya aku, Mbak Novi, kebetulan ada sekitar 600-an member aktif. Jadi 6 itu aku upayakan aku harus kenal dia walaupun hanya misalnya tahu nama atau wajah doang. Jadi aku harus sapa-sapa dia. Jadi memang aku setiap hari tuh sapa-sapa timku. Ada new member lagi, aku sapa lagi walaupun cuma mungkin 5 orang dulu di ini, 10 dulu deh hari ini. Jadi biar timku itu kalau mau butuh sesuatu, mau belajar, mungkin upline-nya kurang gercep atau mungkin kurang care sama dia bisa lari ke aku. Jadi aku memang selalu yang namanya terjun ke kedalaman. Aku suka terjun ke kedalaman di timku karena aku nggak mau pada saat aku butuh baru nih aku suruh dia tupo, aku suruh dia belanja. Nah, kalau misalnya kita jalin chemistry sama tim udah bagus, udah dekat, udah kenalan, jauh-jauh hari, kita enak nih follow up enak ngajakin dia, bilang kamu mau nggak naik level, kamu mau nggak dibimbing sama aku, pasti seneng tuh. Apalagi kalau misalnya yang ajakin, yang mau ngebimbing itu adalah upline yang lumayan tinggi levelnya dibanding dia. Jadi memang aku pertama harus punya ilmunya, ajar, kemudian harus mau terjun langsung ke tim. Jadi jangan dibiarin misalnya karena aku udah punya leader, karena aku punya manajer, biarin aja deh leaderku atau manajerku yang kerjain. Kalau aku nggak kayak gitu, Mbak. Aku biasanya tetap pantau kerja sesuai dengan SRPO, tapi aku tetap harus kenali semua timku. Ketiga, ya aku budayakan prinsip aku tuh berbisnis itu nggak harus cuman bahas poin, bahas uang. Jadi kita itu sekali-sekali harus punya rasa empati, membangun rasa cinta sama tim. Jadi anggap ini kayak keluarganya kita. Misalnya dia ada ada prestasi atau ada hari-hari tertentu, misalnya hari ibu, atau mungkin dia adalah happy anniversary-nya, atau mungkin dia ulang tahunnya dia, ya aku misalnya kasih dia sedikit bingkisan atau buket supaya dia merasa aku nyaman nih ngerjain karena timku banget sama aku gitu. Jadi aku bikin timku itu nyaman sama aku kerjanya. Aku anggap dia sebagai keluarganya aku. Bagian dari nggak mau aku memperlakukan dia itu kayak karyawan di luar sana yang cuma digaji doang. Habis itu disuruh tupo, disuruh belanja, disuruh rekrut, peduli sama dia. Jadi aku biasanya mendekatkan diri sama tim itu penting banget, membangun chemistry, membangun kayak rasa kasih sayang antara upline dengan downline. Seperti itu aja. Selebihnya ya mungkin teman-teman yang ada di Oriflame pasti dapat aja ilmunya, sering-sering juga diajarin sama upline-nya masing-masing. Nah, kalau tips khusus dari aku seperti itu. Jadi aku walaupun membernya kan biasanya itu dekat sama aku. Walaupun jaringanku ya udah lumayan. Kalau mau dipikirkan ratusan orang ini, wah, bukan kita sih yang langsung terjun ngebimbing gitu Mbak, kerja SRPO, tapi ya namanya tetap kita harus kenalan sama tim. Minimal tim kenal sama saya dan saya juga kenal sama dia, kayak gitu. Udah terjawab ya teman-teman? Ada pertanyaan lagi Mbak Novi? Harusnya sih sudah terjawab ya. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya Novi buat summary lagi, BC ini bukan hanya belajar terus udah gitu nurut juga sama upline, tapi yang paling pasti itu adalah benar-benar membuat downline itu bukan sebagai kayak sebagai pegawai gitu kan ya, bukan hanya ngomongin mengenai target gitu, bukan hanya ngomongin mengenai poin atau duit gitu, tapi yang paling pasti kita benar-benar harus mengenal sampai kedalaman banget ya teman-teman ya. Jadi biar ada chemistry, dan itu yang chemistry itu yang bisa membuahkan atau bisa menjadikan satu keluarga, jadi satu bagian keluarga. Jadi benar-benar jaringannya itu adalah kuat. Kayak tadi contohnya BC juga jelasin, perhatian-perhatian kecil itu penting banget buat mereka gitu, buat downline, buat jaringan kalian. Karena jaringan itu pasti merasa bahwa
gila ya, gue diperhatiin, aku kok diperhatiin gitu kan ya. Walaupun itu hanya sekedar ucapan ulang tahun atau ucapan misalnya dia lama atau join di Oriflame itu mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun atau berapa. Pokoknya hal-hal yang kecil yang bisa membuat mereka itu jadi senang, bahagia. Itu adalah satu chemistry yang bisa membuahkan kayak apa ya, ada empatinya lah antara kita sama jaringan. Oke, BC masih jelas ya? Iya, Mbak. Masih jelas ya? Aku akan lanjut lagi tanyain, kalau misalnya aku tanya 3 hal yang kamu lakukan ya, ala kerjanya BC, itu apa aja sih? BC dengar ya? Mbak Novi, maaf aku nggak jelas apa yang disampaikan. Tadi aku tanya, bisa nggak kamu nyebutin 3 hal ala kerjanya BC tuh ngapain aja sih? 3 poin. Oke, aduh ini sayang banget ya. Masih belum jelas ya BC ya? Nggak jelas. Masih belum jelas? Masih belum jelas ya BC ya? Oke, kayaknya ini benar-benar akhirnya apa namanya, nggak bisa sama sekali guys ya BC-nya, karena videonya pun juga stuck banget gitu kan. Gini aja deh ya, mungkin nanti aku akan coba untuk punya waktu gitu kan untuk undang lagi BC, semoga sinyalnya bagus gitu kan. Mohon maaf banget guys, apalagi yang baru masuk gitu kan, baru join gitu, terus tiba-tiba mati gini karena on off banget sinyalnya. Tadi udah dijelasin juga di awal. Tetap aja ada Niswa bilang mungkin pertanyaannya bisa ditulis di komen, tetap aja karena BC sendiri nggak bisa untuk jawab karena ini videonya juga stuck gitu kan. Nanti aja ya teman-teman ya, kasihan juga si BC-nya, ini juga stuck banget soalnya. BC, ya kan? Belum bisa benar-benar nih. Kalau gitu aku akan off dulu aja ya, kita matiin dulu, kita selesaikan dulu untuk kupat tahu sore hari ini ya. Tapi pastinya nanti aku akan coba undang lagi untuk BC di session berikutnya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa besok juga masih akan hadir kupat tahu bersama anak muda lainnya ya. Dan Novi mungkin bisa kasih clue, ini usianya juga nggak beda jauh sama yang sudah ada, 25 tahun. Terus lulusan S1 Inggris ya teman-teman ya. Terus udah gitu beliau ini juga seorang blogger, dan siapakah beliau? Besok pastikan teman-teman tetap join di Kupat Tahu di jam yang sama, jam 4 ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan mohon maaf untuk sore hari ini karena tidak lancar gitu, karena memang sinyalnya ya, kondisinya ya teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok teman-teman.